Tribuners selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk melihat Masjid Bingkudu di Sumatera Barat. Masjid yang tercatat sebagai cagar budaya ini masih memiliki bangunan asli sejak didirikan pada tahun 1823. Pembangunan Masjid Bingkudu ini dulu berlangsung saat terjadinya Perang Padri Tribuners. Bagaimana kemegahan masjid akan disampaikan oleh Fuadi Zikri dari Tribun Padang. Silakan Fuadi. Terima kasih rekan Ariska, selamat sore Tribuners semua. Tepatnya 2 hari lalu, Tribun Padang berkunjung ke salah satu masjid tertua di Kabupaten Agam, letaknya di Jorong Bingkudu, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Nah, masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Agam dan tercatat sebagai masjid tertua di Kecamatan Canduang yang hingga saat ini masih berdiri kokoh. Nah, diketahui Ariska, masjid ini diprakasai oleh eh, salah seorang lareh di Canduang bernama eh, Haji Salam. Haji Salim maksudnya yang bergelar Inyak Basa yang ketika itu pada tahun 1823 bersama dengan unsur-unsur terkait lainnya di daerah setempat bermufakat untuk mendirikan sebuah masjid dan jadilah sebuah masjid bernama Masjid Bingkudu. Namun di versi lainnya juga terdapat sejarah lain dari masjid ini bahwasanya masjid ini dulunya didirikan oleh kaum Padri yang ketika itu sedang berkecamuk perang Padri antara kaum Padri dengan kaum adat pada tahun yang sama yaitu 1823. Simpang siur terkait sejarah pendirian masjid ini juga berbeda dengan keterangan dari salah seorang penjaga masjid yang ketika itu sempat ditemui Tribun Padang saat berkunjung bernama Bapak Arman. Beliau menyebut bahwa masjid ini sudah ada sejak tahun 500 tahun sebelumnya, yaitu artinya masjid ini sudah berusia sekitar 5 abad. Namun Arman tidak dapat memastikan tahun berapa masjid ini persisnya didirikan. Nah, Arman menyebut cerita pendirian masjid ini sudah berumur 5 abad, itu ia peroleh dari para tetua-tetua yang ada di sekitar masjid yang ketika itu merupakan salah satu yang ketika itu mendapat cerita juga dari tetua-tetua lainnya sehingga ini menjadi sejarah penuturan di kalangan Masjid Bingkudu. Masjid ini unik di Minangkabau dengan arsitektur khas Minangkabau yaitu rumah beranjung dengan atap berundak-undak tingkat 3. Nah, dulunya masjid ini memiliki atap ijuk yang kini sudah berganti menjadi atap seng yang sekitar 5 tahun lalu diganti oleh pengurus masjid untuk menjaga kebaikan masjid ini karena memang jika tetap mempertahankan atap ijuk ketika hujan tiba dan atap ijuk yang sering bocor menyebabkan bangunan masjid yang secara keseluruhan terbuat dari kayu menjadi lapuk. Nah, sedikit arsitektur terkait masjid ini, Tribuners, masjid ini secara keseluruhan dibangun dengan menggunakan bahan kayu, mulai dari lantai, dinding, kerangka, dan tiangnya semua berasal dari kayu. Dan hingga saat ini kayu-kayu tersebut masih dijaga tanpa direnovasi sedikit pun, hanya saja penggantian-penggantian dinding, lantai, dan tiang yang sudah lapuk. Namun secara keseluruhan bentuknya hingga saat ini masih sama dengan ketika masih didirikan pada tahun 1823 lalu. Nah, masjid ini memiliki luas sekitar 21 kali 21 meter dengan ketinggian sekitar 19 meter. Namun juga ada penelitian dari beberapa peneliti yang menyebut masjid ini memiliki ketinggian hingga 30 meter, namun hingga saat sekarang belum ada pengukuran pasti terkait berapa ketinggian masjid ini. Untuk bagian dalam masjid ini terdapat satu tiang besar berukuran memiliki diameter sekitar 1,25 meter, yang dulunya itu adalah berbahan kayu yang terbuat dari kayu utuh, dari batang kayu utuh, namun sekarang sudah diganti dengan beton. Penggantian itu berlangsung sekitar 1 abad lalu pada tahun 1950 yang ketika itu tiang itu memang sudah lapuk, bolong di bagian tengah sehingga patut diganti dengan beton. Nah, betonnya sendiri tidak sama dengan beton-beton yang saat ini, namun beton yang digunakan ketika itu adalah
kapur putih yang dicampur dengan pasir, itu yang menjadi plekat batu bata merah yang disusun hingga ke bagian atas tiang. Nah, tiang ini maksudnya tidak disangga dengan besi maupun bambu yang pada umumnya kita temui saat ini jika membangun sebuah bangunan, namun itu hanyalah susunan-susunan batu bata hingga ke atas. Tiang ini hanya dibangun sampai ke balkon atau langit-langit, maksudnya langit-langit bangunan lantai 1, namun dari lantai 2 hingga ke lantai puncak, hingga ke puncak masjid masih menggunakan tiang kayu yang utuh tadi. Jumlah tiangnya total ada 24 dengan tiang macu, 23 tiang lainnya itu juga menggunakan kayu utuh dengan diameter lebih kecil, mulai dari 20 cm hingga 45 cm. Di bagian dalam Tribuners, masjid ini penuh dengan ornamen-ornamen khas Minangkabau dengan ukiran-ukiran Minangkabau, dan juga terdapat beberapa lampu gantung kuno yang jika kita lihat sepintas itu mirip dengan lampu gantung yang berasal dari daerah-daerah Eropa. Mulai dari lampu gantung dengan adanya ukiran-ukiran patung kepala anak kecil, hingga adanya ukiran-ukiran khas Eropa lainnya yang berada di lampu gantung. Namun lampu gantung itu merupakan lampu kuno yang hingga saat ini masih dipertahankan, dan itu adalah asli dari buatan Sumatera Barat ketika itu. Bangunan di dalam masjid terdapat sebuah mimbar berukuran berbentuk liter X, dan mimbar ini dibangun sekitar 1901, dan di sana terdapat ukiran tahun Hijriah dibangunnya mimbar tersebut sekitar 1316 Hijriah. Jika dikonversi hingga saat ini tahun Masehi itu sekitar tahun 1901 Masehi. Untuk bangunan hingga saat ini masih mempertahankan bangunan kunonya Tribuners, dan di sekeliling bangunan terdapat bangunan lainnya seperti asrama putri dari pesantren Syekh Ahmad Taher yang merupakan salah satu ulama termasyhur di daerah tersebut, dan juga di sana terdapat makam dari Syekh Muhammad Ahmad Taher tersebut. Kemudian di sisi timur masjid terdapat sebuah minaret masjid atau minara masjid yang dibangun sekitar tahun 60-an oleh pihak masjid, pengurus masjid ketika itu, yang menggantikan minaret lamanya yang ketika itu disambar petir. Sementara sisa bangunan minaret lama itu dijadikan sebagai gudang tempat penyimpanan perangkat-perangkat masjid. Kemudian di sekitar masjid juga terdapat satu bangunan baru yang baru dibangun beberapa tahun lalu, yang sekarang difungsikan sebagai tempat berwuduk dan tempat toilet bagi pengunjung yang datang ke masjid. Demikian Ariska dapat disampaikan dari Kota Bukit Tinggi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Fadi Zikri dari Tribun Padang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.